Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nyoman Agustina, NPM 211310016, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Mata kuliah semiotika yang diampu oleh Ibu Wayan Novitasari MPD. Saya akan menjawab tugas UTS. Soal yang pertama, apa kaitan komunikasi dengan semiotika? Komunikasi dan semiotika saling terkait, karena semiotika adalah studi tentang tanda dan simbol, sedangkan komunikasi sering menggunakan tanda dan simbol untuk mentransmisikan makna. Semiotika membantu dalam pemahaman bagaimana pesan disampaikan, diterima, dan ditafsirkan dalam konteks komunikasi. Soal yang kedua, tokoh-tokoh pemikir semiotika pada zaman Yunani kuno. Yang pertama, Plato. Plato membahas tentang ide-ide bentuk dan representasi dalam karyanya yang dapat dianggap memiliki relevansi dengan pemikiran semiotika. Yang kedua, Aristoteles menulis tentang konsep-konsep seperti simbolisme, representasi, dan signifikasi dalam karyanya yang membahas tentang bahasa, logika, dan retorika. Yang ketiga ada Socrates. Meskipun tidak secara langsung terkait dengan semiotika, pemikiran Socrates tentang makna, pengetahuan, dan dialog telah memberikan landasan bagi perkembangan pemikiran tentang tanda dan komunikasi. Soal yang ketiga, semiotik studi tentang tanda. Apa pengertian dari tanda? Tanda merupakan sesuatu yang mewakili atau melambangkan sesuatu yang lain. Tanda terdiri dari dua bagian. Yang pertama, signifier atau penanda. Bagian konkret dari tanda seperti kata tertulis, gambar, atau suara. Yang kedua, signifier yang dilambangkan. Makna atau konsep yang diasosiasikan dengan signifier tersebut. Contohnya, kata apel atau penanda yang mewakili buah apel atau yang dilambangkan. Soal yang keempat, konsep ilmu komunikasi dalam kajian semiotika. Yang pertama, ada tanda dan simbol. Ilmu komunikasi dalam semiotika menyoroti pentingnya tanda dan simbol dalam proses komunikasi, pesan-pesan, kata-kata, atau gambar, tetapi melalui tanda-tanda yang memiliki makna konvensional. Yang kedua ada kode. Kode adalah aturan atau sistem yang mengatur penggunaan tanda dan simbol dalam komunikasi. Dalam kajian semiotika, penting untuk memahami kode yang digunakan dalam suatu konteks komunikasi untuk menginterpretasikan pesan dengan benar. Yang ketiga, interpretasi. Semiotika menekankan bahwa interpretasi pesan tidak selalu satu-satu. Pesan dapat ditafsirkan secara berbeda oleh penerima tergantung pada latar belakang budaya, pengalaman, dan pemahaman individu. Yang keempat ada konteks. Konteks sangat mempengaruhi bagaimana tanda simbol dipahami dalam komunikasi. Semiotika mempertimbangkan konteks budaya sosial, sejarah, dan situasional dalam analisis komunikasi. Yang kelima ada kritik dan analisis. Ilmu komunikasi dalam semiotika juga melibatkan kritik dan analisis terhadap pesan-pesan yang disampaikan melalui tanda dan simbol. Ini melibatkan pengungkapan tentang bagaimana kekuasaan ideologi dan nilai-nilai tertentu tercermin dalam representasi simbolis dalam media dan budaya. Soal yang kelima, seberapa pentingnya kajian semiotika dalam ilmu komunikasi? Kajian semiotika sangatlah penting dalam ilmu komunikasi karena membantu kita untuk memahami bagaimana tanda, simbol, dan makna digunakan dalam berbagai bentuk komunikasi, mulai dari bahasa hingga media visual. Ini membuka pintu untuk menganalisis secara pesan disampaikan, diterima, dan dipahami oleh audiens.
serta memungkinkan kita untuk memahami budaya, ideologi, dan kekuatan yang terkandung dalam komunikasi. Dengan demikian, semiotika memberikan wawasan mendalam tentang proses komunikasi manusia. Sekian saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.